Ya, saya ingin menuju ke Pak Nursirwan. Pak Nursirwan, jika sudah demikian, sudah diputuskan oleh MK, PDIP ini kan bisa mengajukan calon sendiri. Nah, apakah nama Anies Baswedan masih diperhitungkan akan diajukan oleh PDIP atau PDIP ini prefernya ke calon internal? Ada misalkan nama Ahok atau mungkin juga ada nama Jarot, Eriko Sotarduga dan juga sejumlah nama lainnya. Sejak dahulu kami beberapa nama tersebut sudah masuk di dalam daftar siapa-siapa saja yang akan kemungkinan akan bersama dengan PDI Perjuangan untuk dicalonkan. Sehingga nanti dari nama-nama tersebut tentu akan pada saatnya akan ada keputusan. Dan sekali lagi kami mengapresiasi, kami sangat gembira, kami sangat bersyukur atas keputusan Mahkamah Konstitusi ini karena memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan alternatif calon pemimpin atau katakanlah itulah yang diinginkan oleh warga rakyat Jakarta. Demikian nanti pada saatnya tentu beberapa kemungkinan tersebut akan ada keputusan. Ya, sebelum kita bicara soal tokoh, Mas Nursirwan, tadi kan Mas Nursirwan sempat menyebutkan ya bahwa meskipun putusan MK ini sudah dikeluarkan, tapi PDI Perjuangan tetap ingin memiliki teman koalisi. Sudah membuka ruang komunikasi misalnya dengan teman-teman PKB belum, Mas? Kami selama ini secara ya tentu tidak perlu harus disampaikan ke publik. Atau katakanlah siapa saja yang selama ini kita komunikasi, tapi dengan Mas Reza Patria juga kami enggak, dari berbagai pihak kita selalu berkomunikasi, tidak masalah begitu ya. Selalu tadi sudah disampaikan pula untuk daerah-daerah lain kita banyak yang bersama-sama. Jadi kalau berkaitan hanya dengan Kota Jakarta, tentu komunikasi politik itu pun tetap akan kita lakukan kepada siapa saja, dengan PKB juga iya, dengan atau partai-partai yang lain, dari Gerindra dan dari Golkar dan sebagainya. Bagi kami itu tidak menjadi masalah dan memang itu sebuah keharusan kita selalu berkomunikasi. Ya, Pak Nursirwan. Dan itu berlangsung sama dengan daerah-daerah lain. Saat ini sudah keputusannya seperti yang tadi disampaikan Bang Riza. Sama, ya kami pun di daerah lain banyak yang bersama-sama dengan dari Gerindra, apakah itu bupati, wakil bupati, wali kota maupun wakil wali kota. Sehingga poin atas poin berkaitan dengan komunikasi politik kita lakukan secara sama saja. Tidak ada hal yang sulit. Ya, kalau bicara soal Jakarta ini kan selalu menarik untuk dibicarakan, Pak Nursirwan. Ada estimasi nggak? Ini kan waktu sudah mendekati nih ke akhir Agustus. Ada estimasi nggak? Saya dengar-dengar betul ya tanggal 23 atau tanggal 24 nanti akan diumumkan siapa calon dari PDIP. Tentu bahwa kan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU, bahwa itu nanti pendaftaran akan dimulai tanggal 27 dan ditutup tanggal 29. Tentu semua pihak semua partai politik sudah menyesuaikan dengan jadwal yang ada tersebut. Tentu kapannya nanti dan biasanya kami pun akan selalu mengundang media atas pengumuman yang kita berikan. Ibu Ketua Umum tentu jadwalnya akan sudah disiapkan untuk mengumumkan daerah-daerah tersebut. Oke, nanti kita tunggulah ya. Biasanya PDIP ini strateginya selalu last minute ketika pendaftaran hari H. Kita menuju ke Mas Zainul dulu. Mas Zainul, kalau kita lihat tadi kan Mas Zainul sempat menyampaikan ya, kalau untuk di Pilgub Jakarta sudah firm, tetap bersama dengan Kim. Tapi untuk di daerah lain ingin mengajukan calon sendiri, itu khusus untuk di medan pertempuran atau wilayah mana saja? Di daerah-daerah yang kita punya kader potensial. Contohnya Jawa Tengah. Jawa Tengah ada Gus Yusuf, ketua DPW kita, yang juga cukup tinggi elektabilitasnya. Dengan putusan MK ini kita punya pertimbangan ini untuk maju sendiri gitu. Di Jawa Barat juga begitu. Kita punya dua kader, ada Pak Saiful Huda, ada juga Acap Adang, ya, di Acap Adang itu juga cukup tinggi elektabilitasnya. Nanti akan kita lihat ini, karena dengan putusan MK ini kita menjadi opsinya jadi lebih banyak gitu. Tapi untuk daerah-daerah yang kira-kira kita potensi kadernya misalnya terbatas, tentu putusan MK ini akan kita jadikan bahan untuk melihat konfigurasi dari peta koalisi yang memungkinkan untuk menang, gitu. Jadi itu pertimbangannya gitu.
Oke, baik. Nah sekarang kita ingin menuju ke Bang Riza Patria. Bang Riza Patria, dengan keputusan MK ini artinya peluang besar bagi semua partai untuk mengajukan calonnya asal memenuhi syarat yang tidak begitu besar tadi, kalau tidak salah ada sekitar 6,5%, kemudian 7,5%. Artinya kalau bicara soal Jakarta, ini kemungkinan jumlah calonnya, jumlah lawannya akan semakin lebih banyak lagi, Bang Riza. Tidak masalah ya, seperti yang kami sampaikan, kami di berbagai tempat bisa berkoalisi, juga bisa berkompetisi dengan partai manapun, karena setiap partai ingin kader terbaiknya tampil, dan juga koalisi di KIM juga ingin tampil bersama KIM Plus, juga bisa berkomunikasi kami dengan PDIP sendiri, banyak sekali di beberapa tempat berkoalisi, apalagi hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega sangat baik, hubungan Bung Karno dulu dengan Pak Sumitro juga sangat baik, dan kami sendiri, Pak Dasko dengan Mbak Puan juga sangat baik di DPR, dan semua PDIP dengan Gerindra sangat baik. Jadi itulah yang terjadi. Jadi hubungan kami dengan PDIP dan partai-partai sangat baik. Pilkada ini merupakan pesta demokrasi yang mana setiap kader, setiap partai ingin kader-kadernya tampil untuk bisa ikut berkontribusi tentu dalam pembangunan daerah. Jadi tidak ada masalah. Begitu juga di Jakarta, KIM Plus sudah sepakat, sudah deklarasi mengusung Bang Ridwan Kamil dengan Bang Suswono. Insya Allah nanti kami akan siap berkompetisi dengan siapapun. Tadi sudah kami sampaikan, dengan calon independen siap, dengan kotak kosong siap, dengan calon yang diusung oleh partai manapun, kami siap berkompetisi secara sehat, secara baik. Dan tentu nanti warga Jakarta dan masyarakat Indonesia dalam pilkada serentak ini akan memberikan pilihan yang terbaik bagi kepentingan daerah masing-masing, dan tentu bagi kepentingan bangsa dan negara. Oke, baik, kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau kita bicara soal pilkada, itu kan pasti bicara soal kemenangan juga ya. Nah, ini potensi kemenangan yang menjadi pertimbangan atau psikologis partai politik itu apa? Elektabilitas dari tokoh yang diusung, mesin partainya, atau bagaimana? Ya, ada dua. Yang pertama adalah elektabilitas personal kader yang dipotret dalam survei, karena survei adalah mekanisme objektif yang paling bisa dipakai untuk mengukur tingkat kedipilihan dari bakal calon. Nah, yang kedua adalah mesin partai. Jadi dua itu yang saya kira akan menentukan. Nah, kalau dilihat di Jakarta, Vita, memang buat PD Perjuangan satu-satunya partai yang masih tersisa terkait apakah ya PD Perjuangan mengusung calon dari internal ataukah calon dari luar, itu memang lebih kompleks ya. Karena kalau dari sisi elektabilitas personal, Anies lebih tinggi ketimbang nama-nama kader dari PD Perjuangan sendiri, entah itu Ahok, Risma, Hendi, ya, dan seterusnya. Tetapi kalau mengusung Anies, ada juga constraint-nya. Constraint-nya, Anies bagaimanapun merepresentasikan arus ideologis yang berbeda dengan PD Perjuangan. Dan tidak mudah untuk mengajak basis konstituen PD Perjuangan untuk memilih Anies. Sementara KIM Plus kalau tidak ada perubahan dengan mengusung Ridwan Kamil plus Suswono, ya itu lumayan bisa mengurangi basis pendukung Anies, terutama dari akar rumput PKS yang overlap atau beririsan dengan basis Anies ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan semacam ini saya kira akan membuat injury time sebelum proses pendaftaran ditutup tanggal 29 itu semakin menarik. Belum lagi kalau kita lihat apa yang sudah dideklarasikan di beberapa tempat terkait dengan calon, itu kan masih bisa berubah sepanjang belum didaftarkan ke KPU. Jadi tarik-menariknya saya kira akan lebih kuat, tetapi yang paling diuntungkan oleh putusan MK hari ini adalah rakyat. Karena rakyat akan mendapatkan ya alternatif menu ya yang lebih beragam dan tidak di set up oleh elit. Dan ini adalah putusan yang paling kita apresiasi dari MK karena menyediakan alternatif yang beragam. Dan yang paling penting, mengembalikan makna demokrasi sebagai prinsip kebersaingan. Jadi prinsip utama demokrasi itu adanya persaingan. Kalau misalnya persaingan itu tidak ada atau dikurangi, maka berkuranglah esensi demokrasi itu sendiri. Dan MK mengembalikan prinsip demokrasi itu. Nah, makanya ini harus disambut oleh kalangan elit politik supaya mereka sebagai
elan vital demokrasi itu mampu menyodorkan tokoh-tokoh yang sesuai dengan aspirasi publik supaya masyarakat bisa memilih dengan baik dan lahirlah pemimpin yang berkualitas. Baik, terima kasih Prof. Burhanuddin Muhtadi, terima kasih juga Pak Nusirwan sudah bergabung bersama kami, kemudian Bang Riza Patria dan juga bersama kami sudah hadir Pak Zainul. Terima kasih para narasumber.